tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Kita akan menghadap Tuhan. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini patut kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Engkau pelihara keluarga kami, Engkau pelihara kami. Dan saat pagi yang cerah, kami mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Biar sepekat firman Allah menjadi berkat, jawaban buat makanan rohani kami semua. Kami siap untuk menampung firman-Mu. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara saya ajak saudara membuka Mazmur pasal 55 ayat pertama sampai ayat 24. Mazmur 55 ayat pertama sampai 24. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran kamu. Berartinya ya Allah kepada doaku, dan janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan pembantahan terhadap dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di sekeliling tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyegap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhulu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lama dibiarkan orang benar itu goyah. Tapi engkau, ya Allah, akan menyerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tapi aku ini percaya kepada. Di sini lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Bagaimana dalam Mazmurnya Daud di dalam menghadapi suatu masalah hidup. Sebab orang hidup dalam dunia ini lepas dari para masalah atau persoalan. Dengan pengertian, selama bumi masih berputar, tidak lepas orang akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi orang masing-masing masih berbeda. Tetapi saat ini Daud sedang dihujung dengan masalah yang sangat berat.
Di mana kita lihat saudara, dikatakan pada ayatnya karena aku dirung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Jadi Daud ini dalam menghadapi suatu masalah yang besar, perasaan seram meliputi aku. Artinya dia dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah. Kenapa? Saudara perhatikan pada ayat 5, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Artinya Daud dalam keadaan di ujung maut. Kemana dia bertolong? Hanya kepada Tuhan. Maka di dalam pada ayat yang ke-17-18, tetapi aku berseru pada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan Tuhan mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ya. Dalam keadaan takut dan gentar, kunci rahasianya berdoa. Bunuh diri bukan jalan keluar, lari dari persoalan bukan jalan keluar. Jalan keluar itulah hanya berdoa atau berseru. Saudara perhatikan doanya dikerjakan Daud ini luar biasa. Perhatikan ayat 18. Di waktu petang, sore, pagi, tengah hari. Jadi petang, pagi, dan tengah hari Daud berdoa. Bukan saja berdoa, dia sampai menangis. Kenapa? Dalam beban yang berat, masalah yang berat, persoalan yang berat yang hidup Daud saat itu. Ada kunci rahasianya, dia berdoa kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan Alkitab menulis, dan Tuhan mendengar doanya Daud. Ya, maka pada pagi hari ini mungkin saudara sedang menghadapi persoalan berat, mungkin sedang menghadapi masalah rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Kalau saudara merasa takut hari ini, gentar, cemas, ada satu kunci, berdoa. Petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Tuhan mendengar doa Daud. Maka pada pagi hari ini tidak hanya satu kunci, berdoa. Saudara tidak salah. Pada pagi-pagi hari ini, sebelum saudara bekerja, saudara melakukan yang lain, aktivitas yang lain, saudara berdoa, mohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Kita serahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Kita serahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Sebab yang memelihara saudara adalah Tuhan. Ya, perhatikan ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Perhatikan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Dengan rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, anak saudara. Firman Allah katakan serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Maka dikatakan Ia yang memelihara kamu. Kalau burung dara pelihara, saudara juga dipelihara Tuhan. Ingat, Tuhan tidak membiarkan saudara seorang benar goyah. Iman saudara mulai goyah. Lewat firman Allah hari ini, serahkan khawatirmu, serahkan kata-kata saudara. Tuhan akan pelihara saudara dan tidak akan selama-lama dibiarkan saudara goyah oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, kalau firman Tuhan bagian jawaban hidup kami.
Daud mengalami takut, Daud mengalami cemas, Daud dalam mengalami gelisah, Daud menghadapi suatu hal yang luar biasa. Dia ingin lari dari kenyataan, tetapi apa terjadi? Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan siang, malam, petang. Tidak ada berkhususan, dia mohon kepada Tuhan dan dia bernangis di kaki Tuhan. Ternyata Tuhan tidak tinggalkan. Demikian pada pagi hari ini, mereka yang hadir mengalami hubungan yang berat, persoalan berat. Dia mau berdagang atau mau bekerja, dia tidak bisa berdagang dengan baik. Dia tidak bekerja bisa di rumah, tidak bisa kerja ke kantor, harus di rumah atau harus ke kantor dengan tanda cemas. Tapi Tuhan firman ya dan amin. Sebagaimana Mazmur 23:4, berjalan dalam kembah kekelaman, kembah kematian, Tuhan menyertai. Tongkat dan ganda Tuhan menyertai. Dan tanda darah menyertai buat mereka semua yang bekerja, yang berdagang. Lindungi sepanjang perjalanan mereka. Pelihara dengan baik bungkus dan kuasa darah-Mu. Bagi anak-anak kami yang sekolah secara online, Kau juga berkati. Yang kami bekerja di rumah, Kau berkati. Jadikan kami Yusuf di dalam pekerjaan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kalau kami berdagang, keliling atau diam, tetap Engkau berkati. Juga sumber berkat daripada Tuhan adanya. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, RW, RT, medis, relawan, para bahkan cleaning service, TNI, Polri, dan mereka yang berada di depan. Tuhan, lindungi mereka, berikan hikmat yang daripada Tuhan adanya, mampu berperang melawan virus corona. Tuhan yang baik, segala donatur yang sudah berkorban, bagi mereka yang membutuhkan makanan, Kau juga berkati lipat kali ganda, dan percaya jadi saluran berkat semua untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.